Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan jurnal ilmiah kami yang berjudul Falsafah Drimo Impandum sebagai manifestasi kesehatan mental masyarakat Jawa. Oke, langsung saja ya pada pendahuluan. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan suku bangsa. Ciri khas sebuah suku budaya di Indonesia sendiri itu adalah adanya nilai-nilai luhur yang melekat pada orang-orang dalam suku tersebut. Hal ini akan bertahan dan kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepribadian bersama. Salah satu suku yang masih berpegang pada pandangan hidup dan filsafat yang sudah turun-temurun adalah suku Jawa. Suku Jawa memiliki sistem kebudayaan yang khas dengan menggunakan simbol-simbol sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan atau nasihat-nasihat bagi bangsanya. Menurut Casmini 2011 dalam Endra Suara 2012, masyarakat Jawa meyakini bahwa budaya Jawa mempunyai nilai-nilai yang mendasari kepribadian orang dan masyarakatnya. Salah satu nilai budaya yang dikenal dan diadopsi secara luas oleh masyarakat Jawa sampai sekarang adalah sikap nrimo ing pandum. Nah, sikap nrimo yang merupakan konsep utama falsafah nrimo ing pandum merupakan sumber ketentraman batin, awal pengendalian diri, dan merupakan bentuk dari rasa syukur. Konsep tersebut juga mempresentasikan kondisi psikis dari masyarakat Jawa. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Jawa memegang konsep dalam kehidupannya akan memiliki penerimaan diri secara utuh terhadap kondisi penuh tekanan dalam hidupnya yang akan membantunya untuk sehat secara mental. Di mana kesehatan mental merupakan sebuah manifestation of psychological health. Nah, pembahasan mengenai kesehatan mental di sini ini ditujukan sebagai salah satu pencapaian yang diharapkan mampu dicapai oleh masyarakat Jawa, di mana dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat beberapa hal yang saling berkaitan antara konsep Nrimo Impandum dan konsep kesehatan mental, yang kemudian akan diasumsikan sebagai Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian interpretatif. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat memahami fenomena-fenomena apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Sementara pendekatan interpretatif ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, tidak terpisah-pisah satu dengan yang lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejala itu bersifat timbal balik. Realitas sosial di sini dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, berproses, dan penuh makna subjektif. Jadi dalam pandangan interpretatif, fakta dilihat sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Atas dasar pandangan tersebut, semua tindakan atau perilaku manusia, khususnya masyarakat Jawa, itu bukanlah sesuatu yang otomatis dan mekanis atau tiba-tiba terjadi, melainkan sesuatu pilihan yang di dalamnya itu terkandung interpretasi dan pemaknaan. Dalam hal ini falsafah Nrimo ing Pandum sebagai pandangan hidup dan sikap hidup masyarakat Jawa. Nah, sumber data dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada 4 informan terpilih. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu masyarakat suku Jawa mengetahui dan dapat memahami falsafah Nrimo ing Pandum, kemudian memiliki pengalaman yang berkaitan dengan konsep Nrimo ing Pandum. Nantinya dari data hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti kemudian menginterpretasikan data guna mendapatkan pemahaman dan pemaknaan mengenai tema yang peneliti maksud. Selanjutnya ada kajian teori tentang Nrimo ing Pandum dan kesehatan mental.
Nah, yang pertama itu ada Nrimo Impandum. Susi Susanti mendefinisikan Nrimo Impandum sebagai sikap menerima pemberiannya. Dalam hal ini, Nrimo berarti menerima segala hal apa yang mendatangi kita, tanpa protes dan pemberontakan. Orang yang memiliki sikap ini nantinya dapat bereaksi secara rasional, tidak ambruk dan tidak menentang secara percuma dalam keadaan kecewa maupun sulit. Dengan begitu, sikap Nrimo dapat menjadi daya tahan seseorang untuk menanggung nasib buruk. Di dalam Nrimo ini terkandung usaha keras dalam kehidupan horizontal ataupun kehidupan dunia. Usaha tersebut kemudian disandarkan kepada hubungan vertikal dengan Tuhan. Manusia hanya berkewajiban untuk berusaha sekuat tenaga. Soal usaha tersebut berhasil atau tidak itu maka merupakan sebuah kehendak Tuhan. 3 kondisi utama dari konsep Nrimo Impandum yaitu ada syukur, sabar, dan penerimaan yang kuat, yang menyebabkan nilai dalam Nrimo Impandum ini menjadi mudah terpatri pada jiwa seseorang, sehingga dapat menerima segala keadaan dengan lapang dada, serta tidak terjebak memikirkan pengalaman pahit masa lalu dan ketidakpastian masa depan. Ketika menghadapi sebuah permasalahan, masyarakat Jawa yang menggunakan konsep Nrimo Impandum dalam kehidupannya akan dapat mengelola emosi yang ada dalam diri mereka dengan lebih baik. Seperti yang telah dikemukakan dalam pengertian konsep Nrimo Impandum, hal pertama yang akan dilakukan oleh orang Jawa ketika menghadapi konflik adalah berusaha mencari jalan keluar yang bersifat positif, bukan dengan menghadapinya dengan sebuah emosi negatif dan bertindak secara frontal. Kajian teori selanjutnya itu ada kesehatan mental. Nah, individu yang memiliki kepribadian sehat adalah individu yang mampu mengontrol kehidupan dan tingkah lakunya secara sadar dan bertanggung jawab terhadap nasibnya sendiri. Dengan demikian, setiap individu yang berkepribadian sehat akan menyadari kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan serta kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan dirinya. Selain itu, mereka juga sabar dan dapat menerima semua hal yang ada pada dirinya. Memiliki kepribadian yang sehat menjadi salah satu kunci individu untuk meraih mental yang sehat. Nah, sehat secara umum dapat dipahami sebagai kesejahteraan secara penuh, baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbatas dari penyakit atau keadaan lemah. WHO menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Maslow dan Midland menguraikan pandangannya dalam buku Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan mengenai prinsip-prinsip kesehatan mental yang berguna untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mental. Di antaranya itu meliputi rasa aman yang memadai, kemampuan menilai diri sendiri yang memadai, memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain, mempunyai kontak yang efisien dan realitas, keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya, mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar, kepribadian yang utuh dan konsisten, memiliki tujuan hidup yang wajar, kemampuan untuk belajar dan pengalaman, kemampuan memuaskan tuntutan kelompok, mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya. Prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan sebuah bentuk berdasarkan sifat kemanusiaan, hubungan manusia dengan lingkungan, serta hubungan manusia dengan Tuhan yang berguna dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan mental. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Tadi sudah dijelaskan pada kajian teori, yaitu tentang Nrimo Impandum dan kesehatan mental. Nah, dari uraian Maslow dan Midland mengenai pandangannya terkait prinsip-prinsip kesehatan mental, penulis menyederhanakannya menjadi 3 konsep psikologi yang dapat mewakili prinsip-prinsip tersebut serta yang berkaitan dengan konsep Nrimo Impandum. Ketiga konsep tersebut adalah self-actualization, self-efficacy, dan kecerdasan emosi. Yang pertama itu self-actualization atau aktualisasi diri. Al-Wisol dalam bukunya Psikologi Kepribadian mengatakan bahwa aktualisasi diri adalah
keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat lakukan, dan untuk menjadi kreatif serta bebas mencapai puncak potensi dirinya. Manusia yang dapat mencapai tingkat aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari ada kebutuhan itu. Mereka mengekspresikan kebutuhan dasar ke manusia secara alami dan tidak mau ditekan oleh budaya. Maslow mengatakan bahwa tujuan mencapai aktualisasi diri ini bersifat alami, artinya dibawa sejak lahir. Secara genetik, manusia itu mempunyai potensi dasar yang positif. Selain itu, manusia juga mempunyai potensi dasar jalur perkembangan yang sehat untuk mencapai aktualisasi dirinya. Orang yang dapat mengembangkan potensi positifnya di jalur yang sehat merupakan orang yang sehat menurut Maslow. Selain itu, Maslow juga berpendapat bahwa manusia itu dimotivasi untuk menjadi segala sesuatu yang dia itu mampu untuk menjadi itu. Walaupun kebutuhan lainnya itu terpenuhi, namun apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak terpenuhi, tidak dikembangkan, atau tidak mampu menggunakan kemampuan bawaannya secara penuh, maka seseorang akan mengalami kegelisahan, ketidaksenangan, atau frustasi. Yang kedua itu ada self-efikasi atau efikasi diri. Bandura mendefinisikan self-efikasi sebagai keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengorganisasi dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam mencapai tingkat kinerja tertentu. Sedangkan menurut Myers, efikasi berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mampu untuk melakukan suatu hal. Menurut Lusinska, self-efikasi itu merujuk pada emosi, baik itu positif maupun negatif, serta penilaian individu tentang kemampuannya dalam mengendalikan situasi. Berkaitan dengan konsep efikasi diri dan Remo Impandum, kita tahu bahwa setiap manusia itu selama masa hidupnya pasti akan mengalami sebuah situasi atau keadaan yang menuntutnya untuk mengambil suatu keputusan yang sulit. Begitu juga dengan yang dialami oleh masyarakat Jawa. Mereka akan mengerahkan seluruh kemampuannya yang mereka yakini dapat mencapai suatu tujuan tertentu dalam hidupnya, terlepas nanti bagaimana hasilnya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu narasumber kami. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami terhadap narasumber A, yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran di sebuah universitas di Solo, yang sedang berjuang melawan penyakit yang dideritanya itu selama kurang lebih 7 tahun. Dia mengungkapkan bahwa ada banyak sekali lika-liku hidup yang dialami selama ini. Dia itu tidak hanya berjuang untuk menggapai mimpi-mimpinya, tetapi dia juga berjuang untuk melawan penyakit yang dimilikinya. Penyakit yang dideritanya ini tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga psikisnya. Sebagai remaja muslim yang tumbuh dalam lingkungan Jawa, membuatnya mempunyai pandangan bahwa kita harus menerima apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik itu kekurangan maupun kelebihan kita. Jadi meskipun dirinya itu mempunyai keterbatasan, tetapi dia tidak begitu saja menyerah untuk menggapai mimpi-mimpinya untuk sukses. Salah satu mimpinya yang dapat dia raih adalah masuk ke fakultas kedokteran. Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa self-efikasi memainkan peran penting dalam mengarahkan akibat dari kompetensi perilaku dan kapasitas emosional melalui proses kognitif. Selain itu, Peter et al. Mendukung hal tersebut dengan mengatakan bahwa self-efikasi yang tinggi juga menjadi penentu utama kepuasan hidup setelah seseorang terlepas dari penderitaan, serta untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Itu ada kecerdasan emosional. Seperti yang dikemukakan oleh John Myers dan Peter, bahwa kecerdasan emosi itu merupakan kemampuan untuk memahami emosi, untuk mengakses dan menghasilkan emosi sehingga dapat membantu pemikiran untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional, dan untuk secara efektif mengatur emosi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan emosional dan intelektual. Sedangkan menurut Goleman, kecerdasan emosi adalah
kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Salovey dan Meyer menyatakan bahwa kecerdasan emosi itu merupakan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosi diri sendiri maupun orang lain, memilah-milah dan menggunakan informasi emosi untuk membimbing pikiran dan tindakan. Selain itu, kecerdasan emosi digambarkan sebagai serangkaian pribadi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan individu untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan di lingkungannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian ya teman-teman. Semoga tetap sehat dan tetap aman.